kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Beliau menulis wala tajlis fi mutahaddisin nas wala tabul fil ma'ir rakid fatahta syajaratil musmirah wala fil juhari. Janganlah kamu duduk untuk buang air di tempat-tempat ngobrolnya masyarakat. Jangan juga kencing di air yang tidak mengalir. Jangan pula buang air di bawah pohon buah yang buahnya dikonsumsi manusia. Wala fil juhri, jangan pula buang air di lubang. Nasihat Imam Ghazali ini didasarkan pada hadis-hadis Nabi dan juga untuk kemanfaatan kita atau untuk kemanfaatan makhluk Allah yang lain. Dilarang buang air di tempat kumpulnya manusia, tempat berteduhnya manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anani. Qalu wa amma ittaqul la'anaini, qalu wa mal la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 641 dan Imam Abu Dawud. Nasihat Rasul buat kita, ittaqul la'anaini, kalian semua jauhkanlah diri kalian dari dua hal yang akan menyebabkan kalian dilaknat, dikutuk, disumpahin oleh manusia. Kalau para sahabat nanya, wa mal la'anan ya Rasulullah, dua hal yang menyebabkan kita dikutuk itu apa wahai Rasul? Qala, jawaban beliau, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang yatakhalla, menyendiri. Ini bahasa kiasan dari buang air. Khala dari situ, khala tempat untuk kita menyendiri, seolah kita terisolasi dari dunia luar. Kita buang air, yaitu ketika kita sedang aktivitas itu, kita harus seolah-olah tidak sedang bersama mereka. Pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, mereka yang buang air di jalan yang dilalui manusia, akses perjalanan manusia, terutama manusia jalan kaki. Kita buang air di situ, pasti orang tutup hidung, boleh jadi dia akan siapa sih ini, keterlaluan banget, moga-moga sakit perutnya nggak berhenti, bisa jadi. Kalau kita lakukan hal itu lalu ada orang yang nyumpahin kita, yang melaknat kita, mereka itu nggak salah. Karena apa yang kita lakukan memang menjadi sebab untuk mereka, wajarnya mereka mengutuk kita. Yang kedua, aufidhilihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Saat ini mungkin jadi halte kalau masih ada. Dulu
banyak halte yang kita jumpai, ketika kita ke situ pasti aromanya mantep banget. Aroma halte dulu mantep banget, karena sering supir-supir dia nggak nahan untuk kencing, langsung mocok di situ kencing. Semoga nggak ada supir muslim yang melakukan hal itu. Ini larangan Rasul, jauhilah dua hal yang akan menyebabkan kalian dikutuk. Nah, terus selanjutnya oleh Imam Ghazali, wa tajlis fi muhadditsin nas, jangan kalian bicara, jangan kalian duduk untuk buang air di tempat kongkaunya orang-orang, di gardu. Orang sering kumpul, ngobrol. Kita lihat sisi positifnya, dengan itu mereka terjalin silaturahim, mengawasi lingkungan. Ketika di gardu kok ada yang buang air minimal pesing, itu nggak salah kalau kita dikutuk oleh mereka yang merasakan tidak nyaman dengan perbuatan kita. Wala tabul fil ma'ir raqid, yang tadi otomatis tujuannya jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang lain. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan orang lain. Wujudnya nggak cuma dengan buang air di tempat-tempat kumpulnya mereka, apapun yang potensial mengganggu kenyamanan orang lain jangan lakukan. Nanti di bagian akhir fasal ini Imam Ghazali menyampaikan hal itu, jangan membatasi diri hanya pada hal-hal terlarang yang tertulis, hal-hal terlarang yang disebut oleh Rasul. Jangan membatasi diri cuma pada hal-hal itu. Hal lain yang oleh Rasul tidak disebut tapi akan menyebabkan efek yang sama, mengganggu orang lain, maka otomatis hukumnya sama. Jadi semangatnya jangan mengganggu kenyamanan orang lain. Boleh jadi kita merasa melakukan sesuatu yang nyaman buat kita, tetapi di saat yang sama apa yang kita rasakan nyaman itu ternyata mengganggu orang lain. Itu pun nggak boleh. Ini ajaran Islam, nilai-nilai luhur di dalam Islam. Larangan kedua, buang air di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Lima yantaju min taqazzuzin nafsi minhu, karena akan menyebabkan orang yang melihat air kok sudah dikencingin atau apa, itu akan merasa jiwanya merasa nggak nyaman lagi, nggak enak, merasa jijik. Taqazzuz. In kana kasiran la tughayyiruhun najasah. Jika airnya itu banyak, lebih dari 2 kula, kencing di situ nggak merubah warna, rasa dan bau, memang secara hukum airnya tetap suci dan mensucikan. Tapi yakin ketika kita mau wudhu di situ, secara hukum boleh. Suatu saat kita melihat ada orang yang kencing di situ, perasaan apa yang ada di hati kita? Tiada lain, jangan di situ Orang-orang pada kencing di situ. Padahal dari sisi 3 hal, warna, rasa, bau enggak berubah. Secara hukum fikih, air itu karena jumlahnya, kadarnya dalam pandangan mazhab Syafi'i lebih dari 2 kula, walaupun ada yang kencing di situ, hukumnya tetap suci dan mensucikan secara hukum fikih. Tapi yakin kita yang mau wudhu di situ, karena ngelihat ada yang kencing, kita jadi merasa jijik.
akhirnya air itu pun tidak akan terpakai. Jadi larangan kencing, buang air di air yang tidak mengalir untuk menghindari terjadinya pemubadiran. Dulu kita biasa wudhu di kulah besar. Dulu biasa. Praktek orang wudhu kadang dia kumpul ditempainnya ke situ lagi. Saat ini praktek wudhu seperti itu, walaupun hukumnya tetap sah karena airnya lebih dari 2 kulah, tapi yakin, andai kan ada pilihan wudhu di kulah itu di bak yang besar atau di keran, yakin akan lebih banyak yang memilih wudhu pakai keran. Mungkin 1-2 yang lebih yakin wudhu di bak besar lebih yakin basahnya, boleh jadi. Di At-Taqwa Ujung Harapan itu masih disediakan wudhu pakai kulah besar atau pakai keran. Banyak masjid ketika saya safar yang juga menyediakan lokasi wudhu dari 2 tempat, wudhu pakai kulah besar atau pakai keran. Nah itu kalau kita wudhu menggunakan kulah yang luas itu, kita kumur, buang di luar, jangan di situ. Akan menyebabkan orang merasa tidak enak hati, merasa tidak nyaman, jijik. Jadi larangan kencing di air yang tidak mengalir, tujuannya jangan sampai terjadi pemubadiran air karena orang melihatnya jijik disebabkan kita buang air di situ. Ini larangan pun bersumber dari Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id daim summa yaktasilu minhu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 239, Imam Muslim 283 dan Imam An-Nasa'i. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang kencing di air yang tidak mengalir, air yang diam. Summa yaktasilu minhu, lalu kok dianya mandi juga di situ. Ini airnya berapa kadarnya Rasul nggak sebutkan. Pokoknya air yang tidak mengalir, al-ma'id daim. Boleh jadi dia yang mandi wajib di situ, atau orang lain yang mandi yang wudhu di situ. Jadi tujuan dilarangnya hal ini ketika airnya lebih dari 2 kulah, hukumnya mungkin tetap suci dan mensucikan, tapi menyebabkan timbul rasa jijik dari orang lain yang akan mempergunakan air itu. Sama kembali seperti yang awal tadi, jangan mengganggu kenyamanan orang lain dengan bentuk gangguan apapun, baik gangguan mulut, gangguan mata, gangguan tangan, kaki, gangguan apapun, sedapat mungkin jangan kita lakukan. Lalu larangan berikutnya, buang air tahtas sajaratil musmirah, di bawah pohon buah yang buahnya diharapkan oleh manusia. Tujuannya sianatan lissimari, untuk menjaga ketika buahnya matang jatuh, jangan sampai anit talwisi inda wuqu'ihi, jatuhnya ke kotoran. Sawa'un kana ma'kulan aw muntafi'an bihi
li'alla tu'afihin nas. Bahkan baik buah itu, buah yang kita makan atau buahnya enggak kita makan langsung, supaya tidak menjadikan orang merasa jijik. Buang air di bawah pohon pisang, pisangnya tinggal nunggu matang. Kita sengaja itu karena selama ini banyak yang ngambil pisang kita tanpa izin. Misal, mungkin kita pikiran seperti itu menandakan kita pelit. Harusnya kita bersyukur kita punya pohon buah, orang metik. Pasang keikhlasan sejak awal, Rasul sudah kasih tahu kok itu. Jadi nilai sedekah yang tidak sedikit. Mungkin kalau yang metik orang kita marah, ketika yang makan pisang kita matang di pohon dimakan burung, kita nggak marah. Siapapun yang mengambil barang milik kita dan kita ikhlas, itu bernilai sedekah. Demi tidak diambil orang, kita buang air di situ. Anak kita suruh di situ juga, biar orang kapok nggak ngambil-ngambil. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu fil juhari sakbun fil ardi au jidadin wa nahwihi, buang air di lubang yang ada di tanah, itu nggak boleh juga. Atau seringnya kencing di tembok, banyak kita saksikan. Orang yang kurang apik, dia pengen kencing nyari tembok, kencing di sudut tembok. Kenapa hal itu dilarang? Lima qad yantaju anhu min adza, karena bisa membahayakan, mengganggu, membahayakan kita atau mengganggu makhluk Allah yang lain. Qad yakunu fihi hayawanun darun, kadang di lubang itu ada hewan yang membahayakan kita, ka'aqrabin, kalajengking, au hayatin, atau ular. Kita asik duduk nongkrong kencing situ, tahu-tahu keluar matok kita. Waqad yakunu fi hayawanun dha'ifun, kadang di situ ada hewan yang lemah, semut dan lain sebagainya. Kita kencing di situ, fayata'adza, dia pun merasa tersakiti. Ini tujuan aturan dalam Islam ternyata sangat luas, tidak juga untuk kedamaian manusia, tapi juga untuk makhluk Allah yang lain. Untuk makhluk Allah yang lain. An Qatadah, an Abdullah ibn Surjus radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubala fil juhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang yang ada di tanah, yang besar kemungkinan lubang itu dibuat oleh makhluk Allah, binatang. Qala, kata perawi hadis, qalu li Qatadah, para tabi'in, para sahabat nanya kepada sahabat Qatadah, ma yukrahu minal bawli fil juhri, apa alasannya kok tidak disukai oleh Rasul buang air kencing di lubang? Qala, kata Qatadah, kana yuqalu innaha masakinul jin. Alasan lain, karena kata Rasul, lubang-lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya jin. Tempat tinggalnya jin. Yang sering kita saksikan semut atau ular. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i.
Ini bagian dari adab buang air. Jangan buang air di tempat-tempat yang potensial mengganggu manusia atau mengganggu makhluk Allah yang lain. Jadi semangatnya tidak mengganggu makhluk Allah. Hikmah dari larangan-larangan ini tiada lain adalah untuk kehati-hatian kita, untuk menjaga diri kita dari orang lain, dari binatang, agar jangan sampai menjadi sebab memubadirkan sesuatu, menjadi sebab makhluk Allah terganggu, atau bahkan menjadi sebab kita mendapatkan mudarat bahaya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Disinilah terkandung makna alasan diutusnya Rasulullah di Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah melainkan sebagai rahmat, wujud kasih sayang Allah untuk alam, untuk segenap penghuni alam. Memang apa makna alamin yang dimaksud di ayat ini, mufasir beda-beda pendapat. Di antaranya Ibnu Abdissalam, kata beliau, alamin lil mu'minin, tidaklah aku utus engkau wahai Rasul melainkan sebagai wujud kasih sayang Allah untuk mukmin, cuma untuk mukmin. Ini Syekh Ibnu Abdissalam. Tapi ada tafsir yang lain, Fathul Qadir Asy-Syaukani, kata beliau, wa ma arsalnaka ya Muhammad bisyara'i wal ahkami illa rahmatan li jami'in nas. Tidaklah aku utus engkau wahai Rasulullah Muhammad dengan syariatmu, syariat Islam, dengan aturan-aturan Islam, melainkan sebagai wujud rahmat Allah untuk seluruh manusia, mukmin ataupun kafir. Lebih jauh dari itu, saya lebih yakini bahwa makna alamin di ayat ini sama dengan alamin di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb untuk seluruh alam, langit bumi dan seluruh isinya. Allah Rabb untuk manusia, untuk jin, untuk hewan, untuk semuanya. Di Al-Anbiya 107, alamin saya lebih cenderung memaknai sama dengan al-alamin di Al-Fatihah. Artinya diutusnya Rasul itu ke alam dunia ini sebagai wujud kasih sayang Allah untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk, termasuk hewan-hewan mendapatkan rahmat Allah melalui diutusnya Rasul dengan adanya aturan dilarang kencing di tempat tinggalnya binatang, di tempat tinggalnya jin, dan lain sebagainya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Dan pandangan ini didukung dengan Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Mereka yang dimaksud manusia, muslim ataupun kafir, ketika siksaan Allah tidak ditimpakan di situ, otomatis binatangnya atau tumbuhannya pun ikut tidak musnah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wujud rahmat Allah bagi orang-orang kafir melalui diutusnya Rasul adalah annahum amanu bihi minal khasafi wal mashi wal istiqsal.
semenjak Rasulullah diutus, orang kafir bagaimanapun durhakanya mereka, bagaimanapun dahsyatnya kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, mereka tidak akan diperlakukan seperti umat terdahulu. Ada yang diperosokkan ke dalam perut bumi, ada yang dirubah wajahnya jadi wajah babi. Umat dulu kalau dosanya keterlaluan dimusnahkan oleh Allah. Nah, semenjak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, hal seperti itu tidak lagi akan dilakukan oleh Allah.